2 kali percobaan penaklukan Konstantinopel oleh Kesultanan Umayyah, 2 kali itu pula mengalami kegagalan. Usut punya usut, kepemilikan senjata rahasia bernama api Yunani oleh pasukan Bizantium membuat lawan-lawannya kesulitan menembus pertahanan mereka. Seperti apa sih hebatnya senjata rahasia ini? Yuk kita gaskan. Kita mulai perjalanan dengan salah satu momen paling ikonik dalam sejarah Perang Laut, Pertempuran Laut Konstantinopel tahun 678 Masehi. Pada masa itu, Kekhalifahan Umayyah mengirim armada besar untuk mengepung dan menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium. Pasukan Bizantium tampaknya berada di ujung kehancuran. Namun, di titik paling kritis inilah senjata rahasia Bizantium keluar, api Yunani. Api ini dilemparkan dari kapal-kapal perang Bizantium, yang kemudian menghancurkan armada Arab. Kebakaran besar menyebar di lautan, dan armada Arab yang tak siap pun terpaksa mundur dengan kekalahan telak. Kenapa pertempuran ini begitu penting? Kekhalifahan Umayyah pada saat itu adalah salah satu kekuatan terkuat di dunia, dan mereka terus melakukan ekspansi agresif, mengambil alih wilayah-wilayah besar dari Kekaisaran Bizantium. Konstantinopel adalah benteng terakhir Bizantium di timur, dan jika jatuh, mungkin seluruh sejarah Eropa akan berubah. Namun, api Yunani muncul sebagai pahlawan tak terduga, melindungi Bizantium dari kehancuran total. Menurut legenda, Kallinikos, seorang insinyur Yunani Suriah, menciptakan api Yunani. Kallinikos datang ke Bizantium, menawarkan temuannya sebagai alat perang yang ampuh. Dia diduga memahami rahasia kimia dan teknik alkimia dari dunia timur, lalu menciptakan formula misterius yang membuat api ini mampu menyala di atas air. Tetapi, sampai hari ini, tidak ada yang tahu persis bahan apa saja yang digunakan. Banyak spekulasi muncul tentang kandungan minyak bumi, sulfur, kapur, dan berbagai zat mudah terbakar lainnya. Namun, para ilmuwan modern masih belum sepenuhnya bisa mereplikasinya. Bagaimana api Yunani disemburkan saat penggunaannya? Inilah bagian yang menakjubkan dari teknologi ini. Bizantium menggunakan mesin penyembur api yang ditempatkan di depan kapal perang mereka, yang dikenal sebagai dromon. Api disemburkan melalui tabung tembaga dengan tekanan tinggi, yang memberikan efek seperti flamethrower kuno. Ini bukanlah cara konvensional melemparkan api, melainkan penyemburan api secara langsung ke arah kapal musuh, membuat mereka sulit menghindar. Keunggulan utama api Yunani adalah sifatnya yang tak terpadamkan oleh air. Inilah yang membuatnya begitu mematikan dalam pertempuran laut. Ketika musuh Bizantium mencoba memadamkan api dengan air laut, mereka justru memperburuk situasi. Api ini terus menyala bahkan di permukaan air, membakar kapal kayu dengan cepat dan menyebabkan kepanikan di kalangan musuh. Para pelaut Arab dalam pertempuran tahun 678 Masehi menggambarkan api ini sebagai sesuatu yang ajaib dan tak terhentikan, dan hal ini menjadi salah satu alasan mengapa Kekhalifahan Umayyah gagal menaklukkan Bizantium. Namun, kemenangan Bizantium dengan menggunakan api Yunani tidak hanya terjadi sekali. Pada tahun 71718 Masehi, Kekhalifahan Umayyah sekali lagi mencoba untuk menaklukkan Konstantinopel dalam pengepungan besar kedua. Kaisar Bizantium, Leo III, dengan brilian menggunakan api Yunani untuk menyerang kapal-kapal Arab yang membawa pasokan untuk pasukan darat. Api yang menyebar cepat menghancurkan armada laut Arab, membuat pasukan pengepung kekurangan makanan dan persediaan. Pada akhirnya, pengepungan pun gagal total, dan Bizantium selamat sekali lagi. Penggunaan api Yunani tidak terbatas pada pertempuran melawan Kekhalifahan Arab. Pada tahun 812 Masehi, Bizantium menghadapi ancaman lain dari utara, yaitu dari Bulgaria. Dalam pertempuran Mesembria, kapal-kapal Bulgaria menyerang garis pantai Bizantium. Namun, dengan menggunakan api Yunani, kapal-kapal Bizantium berhasil membakar kapal musuh, memukul mundur serangan Bulgaria dan sekali lagi menegaskan dominasi mereka di laut. Kejadian ini menunjukkan bahwa api Yunani bukan hanya senjata untuk bertahan, tetapi juga digunakan secara ofensif untuk menghancurkan armada-armada musuh. Seiring berjalannya waktu, banyak yang mencoba merekonstruksi api Yunani. Para ilmuwan modern melakukan berbagai percobaan untuk menemukan formula yang tepat. Ada yang mencampurkan minyak bumi, resin pohon pinus, sulfur, dan kapur, namun tidak ada yang sepenuhnya bisa mereplikasi efek mengerikan dari api Yunani. Beberapa eksperimen berhasil menciptakan api yang menyala di atas air,
tetapi masih belum sedahsyat legenda api Yunani yang membakar seluruh armada musuh dalam hitungan menit. Penggunaan api Yunani memberikan keuntungan strategis besar bagi Kekaisaran Bizantium selama berabad-abad. Dengan senjata ini, mereka berhasil melindungi Konstantinopel dari banyak invasi maritim. Hingga abad ke-12, teknologi ini terus digunakan meski sedikit demi sedikit mulai menghilang dari catatan sejarah. Kekaisaran Bizantium semakin melemah, dan rahasia api Yunani, yang dijaga ketat selama ratusan tahun, akhirnya hilang bersama kemunduran kerajaan. Ketika Konstantinopel jatuh pada tahun 1453 di tangan Kesultanan Ottoman, rahasia api Yunani telah lama hilang. Bahkan penyerbu tidak dapat menemukan rahasia teknologi ini. Api Yunani bukan hanya senjata, tetapi simbol kejayaan militer Bizantium yang tak tergantikan. Hari ini, api Yunani tetap menjadi salah satu misteri teknologi terbesar dalam sejarah manusia. Sekian dulu video episode kali ini. Jika kalian suka, bisa klik tombol like, kemudian share kepada rekan-rekan kalian. Subscribe juga channel ini agar kalian tidak ketinggalan banyak video menarik lainnya. Akhir kata, terima kasih.